adik-adik semua, selamat pagi. Salam sehat buat adik-adik dan keluarga di rumah. Puji Tuhan, Kak Tika bisa berjumpa lagi dengan adik-adik dalam Sekolah Minggu Online Gemit Agape Kupang. Dan Kak Tika berdoa agar adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita serta siap untuk mengikuti sekolah minggu hari ini. Nah, hari ini adik-adik ikut sekolah minggunya bersama papa dan mama di rumah ya. Dan mari adik-adik duduk tenang, tidak sambil makan dan minum, atau tidak sambil bercerita, karena kita akan beribadah, memuji dan menyembah Allah yang Maha Kuasa, dan Allah sangat bersukacita jika adik-adik beribadah dengan sungguh-sungguh. Ayo adik-adik bangkit berdiri dan mari kita memuji Tuhan bersama dengan menyanyikan 2 pujian berturut-turut.
Baik adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita minta tuntunan dan penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk hari Minggu ini, dan kami sangat bersuka cita karena kami akan mengikuti sekolah Minggu online. Mari Tuhan, biarlah Roh Kudus memimpin kami, menolong kami, supaya firman-Mu hari ini dapat tertanam di dalam hati kami, dan kami siap untuk melakukannya. Mari pimpin kami, mari sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Matius 4 ayat 23, lalu kitab Lukas 24 ayat 13 sampai 32, dan kitab Markus 16 ayat 15. Nah adik-adik, Katika akan membacakan untuk kita semua ayat firman Tuhan dari Matius 4 ayat 23 yang berbunyi, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Nah adik-adik, ayat ini mau menyampaikan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus sangat senang untuk memberitakan firman Allah dimanapun Tuhan Yesus berada. Tuhan Yesus sudah mengerti, mengasihi, dan menaati firman Allah sejak kecil. Tuhan Yesus juga menggunakan firman Allah ketika ia dicobai oleh iblis. Kira-kira menurut adik-adik, kenapa ya Tuhan Yesus mau mengajarkan dan memberitakan tentang firman Allah? Iya, benar sekali. Karena Tuhan Yesus mau agar semua orang tahu tentang pengampunan dosa dan semua orang percaya kepada Allah, mengasihi dan menaati Allah. Bahkan adik-adik, sesudah kematian dan kebangkitannya, Tuhan Yesus masih memberitakan dan mengajarkan firman Allah. Jadi adik-adik, pada suatu hari di mana Yesus bangkit dari antara orang mati, ada 2 orang murid Yesus yang berjalan dari Yerusalem menuju Emmaus. Sementara mereka berjalan, mereka membicarakan tentang kematian Yesus. Yesus pun datang dan bergabung dengan mereka. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa itu adalah Yesus. Mereka kira Yesus sudah mati. Apa yang sedang kalian percakapkan bersama saat kalian berjalan? Tanya Yesus kepada mereka. Kami berbicara tentang Yesus, jawab mereka. Belumkah Anda mendengar? 3 hari yang lalu dia disalibkan. Dan tadinya kami berpikir bahwa dia adalah juru selamat yang dijanjikan itu. Suara orang-orang itu menunjukkan bahwa hati mereka penuh dengan kesedihan. Yesus mendengar cerita mereka dan berkata kepada mereka, betapa bodohnya kalian dan lambannya hati kalian untuk mempercayai apa yang telah dikatakan oleh para nabi. Yesus berkata bahwa orang-orang itu tidak percaya kepada firman Allah. Mereka tidak mengingat janji-janji Allah. Lalu bagaimana cara Yesus untuk menolong kedua murid yang bersedih tadi? Nah adik-adik, dengan penuh kasih dan kesabaran, Yesus menjelaskan firman Allah kepada orang-orang itu, bahwa perjanjian lama bercerita tentang Tuhan Yesus, juru selamat yang dijanjikan itu. Saat Tuhan Yesus dan murid-murid itu sampai ke Emmaus, mereka meminta Yesus untuk makan bersama mereka. Sementara mereka makan bersama, tiba-tiba Allah membuat mereka menyadari bahwa Dia yang berjalan bersama mereka itu adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Kemudian Yesus meninggalkan mereka. Mereka sangat bahagia ketika tahu bahwa mereka telah berbicara dengan Yesus dan ternyata Yesus hidup. Hati mereka tidak lagi muram dan sedih, melainkan penuh dengan kasih dan kegembiraan. Mereka langsung kembali ke Yerusalem untuk memberitahu murid-murid yang lain tentang apa yang telah terjadi. Tuhan Yesus sudah bangkit. Sekarang mereka mengerti dan mempercayai firman Allah. Tuhan Yesus memberitakan dan mengajarkan firman Allah, dan Ia ingin agar umatnya melanjutkan untuk memberitakan dan mengajarkan firman Allah juga. Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
Jadi, perintah ini bukan hanya untuk orang tua kita saja, atau Bapak Ibu pendeta saja, atau hanya untuk ibu dan bapak guru sekolah minggu kita saja. Namun adik-adik juga diminta Tuhan untuk memberitakan Injil dan firman Allah kepada siapapun. Kita juga harus bersyukur loh adik-adik, karena kita bisa mendengar dan belajar tentang firman Allah dari Bapak Ibu pendeta, dari guru-guru sekolah minggu kita. Nah, kita harus terus berdoa untuk mereka agar mereka terus dapat memberitakan firman Allah. Dan Katika berharap adik-adik dapat dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh Bapak Ibu pendeta dan guru-guru sekolah minggu. Oke, apakah adik-adik sudah siap untuk memberitakan firman Allah? Kalau sudah siap, ayo ucapkan saya siap. Sekali lagi, ayo, saya siap. Oke, nah adik-adik, kita akan menutup cerita firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan satu lagu bersama. Nyanyi yang semangat ya. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Markus 16 ayat 15b. Sekali lagi, Markus 16 ayat 15b yang berbunyi, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Sekali lagi, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Inilah tugas adik-adik kelas kecil hari ini. Sedangkan untuk kelas besar seperti ini. Setelah dikerjakan, tugasnya difoto dan dikirim ke guru kelas masing-masing. Baik adik-adik, sebelum menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, buat adik-adik yang ingin memberikan persembahan, boleh diantarkan ke gereja ataupun bersama orang tua ditransferkan ke rekening gereja. Baik adik-adik, mari tenangkan hati, ambil sikap doa yang benar, dan adik-adik mari mengikuti doa yang Katika ucapkan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk orang-orang yang telah mengajarkan kami tentang firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat memberitakan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai bertemu lagi adik-adik di sekolah minggu berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.